والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan ciri-ciri ahli sunnati wal jamaah. Di antara ciri utama mereka apa? Hendaknya Siddiq. Mengikuti wahyu. Nah, bukan wahyu ini tapi tayyib, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan mereka menyeru kepada hal tersebut, menyeru manusia untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan ini merupakan ciri khas ahli sunnati wal jamaah. Tidak menyeru kepada pemikiran orang per orang, tidak menyeru kepada taklid terhadap pendapat seseorang, tidak, akan tetapi seruan mereka untuk mengikuti dalil. Dan tidaklah para ulama diikuti ikhwanifillah kecuali tatkala mereka berpegang teguh dengan dalil. Prinsip yang lain, indahnya Amar. Nah, mereka menafsirkan Al-Quran dengan athar. Yang dimaksud dengan athar di sini, al-athar yang dimaksud di sini apa? Mereka menafsirkan Al-Quran dengan al-athar. Al-athar yang dimaksud as-sunnah dan penjelasan para sahabat radhiyallahu alaihim. Tayyib. Prinsip yang ketiga, indahnya tayyib. Apa? Irfa sautan, dikeraskan suaranya, tambah volumenya. Nah, mereka menyeru kepada as-sunnah. Nah, as-sunnah as-sahihah yang datang dari Nabi SAW. Jadi ini prinsip utama ahli sunnah wal jamaah, menyeru kepada Al-Quran dan memahami Al-Quran dengan athar. Kemudian mereka juga menyeru kepada as-sunnah, berusaha untuk mengamalkan as-sunnah semampu mungkin. Kemudian ciri yang keempat apa? Ridha. Nah, kecintaan terhadap sunnah dan mencintai para pengemban as-sunnah. Baik. Ini merupakan prinsip juga. Seorang mengaku sebagai ahli sunnah, tentunya ciri khasnya mereka mencintai sunnah. Kapan saja disebut itu sunnah dari Nabi SAW, maka hati-hati mereka bertanya-tanya, dan semangat mereka menggebu-gebu untuk bisa menunaikannya. Bertanya-tanya apakah betul-betul itu sunnah yang sahihah atau tidak. Kalau memang betul-betul sahihah, maka mereka sesegera mungkin akan mengamalkannya. Ini ahli sunnah. Di sisi yang lain mereka juga membenci kebid'ahan. Karena tidak akan mungkin antara sunnah dan bid'ah itu bersatu. Bahkan hal ini menjadi ciri khas ahli sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar Ibn Ayyash
Bagaimana perkataan beliau ketika ditanya manis sunni? Indak ya Ahmad. Nah, alladzi idza dzukiratil ahwa'u lam yaghdab li syai'in minha. Kalau sedang diterangkan tentang perkara-perkara yang merupakan bentuk pengikutan terhadap hawa nafsu, sedang diterangkan hal-hal yang menyimpang, maka mereka tidak akan marah, tidak akan tersinggung. Bahkan mereka akan bersemangat untuk mengetahuinya sehingga bisa selamat dari perkara-perkara batil tersebut. Ketika bid'ah diterangkan kebid'ahannya, ketika kebatilan diterangkan kebatilannya, mereka tidak akan tersinggung, tidak akan marah. Sebab perkara itu memang suatu hal yang dituntut untuk kebatilan diterangkan. Berbeda dengan ahlul ahwa wal bid'ah. Kalau sudah disebut tentang kebid'ahan, telinga mereka panas. Ketika diterangkan suatu prinsip yang mengikuti hawa nafsu, tidak terima, marah. Ini jelas akan ini. Ketika ditegur, untuk kembali kepada sunnah, marah. Ini bukan ciri khas ahli sunnah. Tapi seorang sunni yang betul-betul jujur dalam mengikuti sunnah, kapan saja al-ahwa disebut-sebut, ya, untuk diterangkan kebatilannya di tengah manusia, dia tidak akan marah, tidak akan tersinggung. Bahkan bersyukur tatkala ada manusia yang menerangkan kepada umat ini hal-hal yang batil agar manusia menjauhinya. Kita masuk pada ciri khas yang keenam. I'tidaluhum ma bainal jafa'i wal ghulu wal ifrati wat tafriq. Prinsip yang keenam, ikhwanifillah, ini juga prinsip yang mendasar atau ciri khas yang sangat kental yang ada pada ahli sunnah, yaitu bahwasannya mereka adalah umat pertengahan, i'tidal atau wasatiyah. Pertengahan mereka antara al-jafa wal ghulu. Al-jafa yaitu sikap acuh tak acuh, tidak peduli. Sedangkan al-ghulu yaitu sifat berlebih-lebihan. Dan juga mereka itu pertengahan antara al-ifrat wa tafrid. Al-ifrat yaitu bermudah-mudahan, sama dengan al-jafa, tidak peduli Sedangkan at-tafrid yaitu berlebih-lebihan sehingga melampaui batas yang disyariatkan. Atau dengan istilah lain, akhwanifillah, bahwasanya ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang wasat, orang-orang pertengahan. Mereka pertengahan dalam berbagai macam perkara. Sebab mereka mengambil dalil dari semua sisinya, akhwanifillah. Tidak berlebih-lebihan sehingga melampaui batas, tidak juga bermudah-mudahan sehingga banyak kewajiban yang ditinggalkan. Sebagai contoh, dalam perkara mensikapi orang soleh, mereka pertengahan. Orang soleh adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah, maka diberi pemuliaan terhadap orang-orang soleh. Tidak dihina, tidak diremehkan. Tapi di sisi yang lain, mereka juga tidak berlebih-lebihan dalam memuji dan menyanjung orang-orang soleh, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang sufiyah. Yang mereka berlebih-lebihan dan ghulu terhadap orang soleh. Dan pembahasan ini secara khusus diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Karena memang ahlu sunnah itu wasatiyah, pertengahan dalam berbagai macam bab. Dalam mensikapi para sahabat misalnya. Dalam mensikapi para sahabat, mereka pertengahan antara kaum Nasibiyah yang sangat membenci para sahabat dan pertengahan dari orang-orang yang mengangkat para sahabat melebihi batas.
juga dalam mensikapi ahlul bait misalnya, mensikapi keluarga Nabi. Mereka pertengahan antara orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah dan seterusnya. Nah, dan Syekhuna Adnan Ad-Damari hafizahullah taala memiliki kitab khusus yang menjelaskan tentang wasatiyah ini dari berbagai macam sisi. Intinya ahli sunnah mereka apa? Umat yang mu'tadil. Umat yang pertengahan. Kenapa mereka sampai demikian sifatnya? Karena mereka menggabungkan semua dalil. Mereka mengambil semua dalil, tidak mengambil salah satu dalil dan meninggalkan yang lain. Sabi'an, yang ketujuh, annahum la yaghluna fi ahadin min a'immatihim hatta ya'taqidu fihi al-ismah la min as-sahabati wa la min ghairihim. Ini juga keterangan lebih lanjut dari prinsip yang keenam. Ahlussunnah antara jafa' dan hulu. Kemudian diterangkan dalam poin yang keenam bahwasanya ciri khas ahli sunnah mereka itu tidak hulu kepada seorang pun dari kalangan imam-imam mereka. Karena hulu ikhwanifillah perkara yang terlarang. Di antara dalilnya apa? Indaki Ahmad. Iyyakum wal ghulu fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Tinggalkanlah oleh kalian sifat hulu, karena sungguhnya orang-orang sebelum kalian celaka disebabkan karena melampaui batas di dalam agama. Dan hulu terhadap para imam ikhwanifillah, yaitu dengan menyerahkan perkara-perkara yang melebihi hak mereka. Misalnya disematkan kepada para imam-imam tersebut bahwasanya mereka itu maksum, atau bahkan yang lebih parahnya sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Sufiyah, bahwasanya imam-imam mereka itu mampu mengatur rezeki dan memiliki kemampuan rububiyah. Ini perkara yang batil. Dan yang ironis saya ikhwanifillah, terkadang pada sebagian mereka yang mengaku sebagai ahli sunnah, mengaku sebagai salafiyun, terkadang terjatuh dalam sifat hulu terhadap seseorang ini tanpa disadari. Sehingga tanpa disadari mereka meyakini sebagian imam, sebagian ulama maksum. Ketika ulamanya diterangkan kekeliruannya, ada ketergelinciran, dan ini sifat mendasar pada manusia. Setinggi apapun manusia ikhwanifillah, kalau dia tidak mendapatkan predikat maksum, ia mesti akan terjatuh dalam kekeliruan. Ini suatu perkara yang mesti. Dan tidak boleh. Bahkan ini keyakinan batil kalau sampai meyakini ada seorang alim di antara ulama atau seorang imam di antara imam-imam kaum muslimin memiliki sifat maksum selain para rasul. Bahkan para sahabat saja ikhwanifillah, mereka tidak maksum, apalagi yang setelah para sahabat. Dan ini ciri khas yang sangat nampak. Mereka itu tidak hulu, tidak melampaui batas terhadap imam-imam mereka, sehingga tidak meyakini imam-imam mereka itu maksum, baik itu dari kalangan sahabat maupun selain para sahabat. Saminan, poin yang ke-8, annahum yubghiduna ahlal bid'ah. Ahlu sunnah membenci ahlul bid'ah. Ini jelas, alhamdulillah. Dan ini prinsip yang mesti. Bagaimana dia dikatakan sebagai seorang yang mencintai sunnah kalau dia juga mencintai bid'ah? Tidak akan mungkin. Sebagaimana telah kita lewati dalam syarat-syarat syarat-syarat la ilaha illallah. Di antara syaratnya adalah mahabbah. Harus mencintai kalimah la ilaha illallah dan konsekuensinya. Tidak akan mungkin ada kecintaan terhadap la ilaha illallah kalau dia
dia tidak berlepas diri dari kesyirikan. Oleh karena itulah para ulama memasukkan syarat al-bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, masuk dalam syarat apa? Mahabbah. Ini kenapa masuk dalam syarat mahabbah, masuk dalam syarat mencintai? Kenapa? Karena tidak mungkin seorang memenuhi syarat mencintai la ilaha illallah kalau dia tidak berlepas diri dari kesyirikan. Demikian pula ahli sunnah, tidak akan mungkin dia dikatakan mencintai sunnah kalau dia tidak membenci bid'ah dan para pelakunya. Wa yata'abbaduna lillahi bimujahadatihim wa bayani halihim wa bid'ahihim hatta yahdharaha an-nasu wa yuhadziruhum. Dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memerangi ahli bid'ah serta menjelaskan keadaan mereka dan juga menjelaskan kebid'ahan-kebid'ahan mereka sampai manusia meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut dan sampai mereka memperingatkan manusia dari kebid'ahan. Jadi mereka tinggalkan dulu, kemudian mereka juga menyuruh manusia agar ikut meninggalkan kebid'ahan. Dan ini prinsip yang hendaknya kita usahakan. Pertama dari diri kita, kita berhati-hati dan menjauh dari kebid'ahan. Kemudian juga berusaha memperingatkan manusia agar mereka menjauh dari kebid'ahan. Sebab kebatilan kalau manusia mendiamkannya, maka bagaimana manusia yang awam mereka akan tahu hal itu batil. Telah kita lewati dulu perkataan Imam Ahmad rahimahullah tentang ya Umar, bagaimana perkataannya? Kalau semuanya diam, maka bagaimana manusia akan bisa tahu mana yang hak, mana yang batil? Tayyib, ahsanta. Perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang disebutkan dalam Tabaqatul Hanabilah dari Muhammad ibn Bundar As-Sabbaq Al-Jurjani. Dia mengatakan, qultu li Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, inni la ashtaddu alayya an aqula fulanun da'if, fulanun kadzab. Aku katakan kepada Imam Ahmad, sungguh aku sangat berat untuk mengatakan fulan itu seorang yang dhaif, fulan itu seorang yang pendusta. Berat hatiku. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memberikan bimbingan bahwasanya perkara itu kembalinya bukan kepada perasaan, tapi hendaknya kita semua menganggap bahwasanya tatkala kita berbicara tentang keadaan seseorang, bahwasanya dia itu dhaif, dia itu pendusta, dan semata-mata sebagai bentuk nasihat karena Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan jihad. Ini merupakan peribadatan kepada Allah yang tinggi nilainya. Qala Ahmad, idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'riful jahilus sahiha minas saqim. Apabila engkau diam dan aku pun diam, maka bagaimana seorang yang jahil itu akan bisa mengetahui yang sahih dari yang lemah, mengetahui yang benar dari yang batil. Dan perkataan yang banyak dari para salaf ikhwanillah yang menunjukkan bahwasanya raddu ahlul bidah minal jihad. Membantah ahlul bidah itu termasuk dalam kategori jihad. Karena jihad ditempuh dari dua sisi utama. Al-jihadu bisayfi wasinan, yaitu jihad dengan pedang-pedang dan tombak. Dan di sisi yang lain juga jihad bil qalami wal lisan, dengan pena dan dengan lisan, yaitu menjelaskan kebatilan ahlul batil agar manusia menjauhinya. Tasi'an, yang ke-9, inayatuhum bil aqaid wa taqdimuhum laha 'ala al-fadaili aksal mubtadi'ah. Perhatian mereka terhadap perkara akidah, dan mereka mengedepankan perkara akidah tersebut dari sekedar pembahasan fadilah-fadilah amal.
Nah, kenapa ikhwanifillah? Karena tidak ada faedahnya seseorang melakukan amalan banyak kalau akidahnya bobrok. Oleh karena itulah para sahabat radhiyallahu alaihim pertama kali yang mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Karena ini landasan utama. Dalam hadis Jundub bin Abdillah al-Bajal, Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu dalam Sahih Musnad, beliau mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawirah. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an." Dulu kami di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beliau, saat itu kami adalah para pemuda belia. Para pemuda belia yang pikirannya jernih, kemampuannya bagus, kekuatannya mantap, dan kecerdasannya belum terkotori dengan hal-hal yang lain. Nah, dia mengatakan maka kami pun mempelajari al-iman, mempelajari tentang perkara akidah sebelum kami mempelajari Al-Quran. Sehingga tatkala kami setelah itu mempelajari Al-Quran, semakin bertambah keimanan kami. Kenapa? Karena telah kokoh landasannya, kokoh pondasinya. Demikian pula hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bagaimana bunyinya? Hanif menunjukkan bahwasanya perkara pertama kali yang manusia disuruh kepadanya adalah perkara akidah, perkara tauhid. Hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tatkala Rasulullah katakan kepada beliau, "Innaka taqdubu ala qaumin min ahli alkitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Dalam riwayat, "Ila ayyi wahidullah." Hendaknya perkara yang pertama kali engkau seru mereka adalah tauhid. La ilaha illallah. Ini prinsip ahli sunnah ikhwanifillah. Dan terkadang dengan ciri khas ini kita bisa mengetahui batilnya firqah-firqah yang ada. Lihat Jama'atut Tabligh. Para ulama ketika ingin menjelaskan kebatilan Jama'atut Tabligh, di antara poin mendasar untuk menjelaskan batilnya gerakan tersebut apa ikhwanifillah? Tanya, apa yang mereka dakwahkan? Apakah tauhid menjadi landasan utama dakwah mereka? Tatkala jawabannya tidak, maka ketahuilah bahwasanya ini adalah metode dakwah yang tidak di atas sunnah. Lihat Ikhwanul Muslimin, lihat Hizbut Tahrir dan firqah-firqah yang lain. Tatkala mereka tidak melandaskan akidah sebagai pokok utama dakwah, maka apa? Jelas sekali apa? Penyimpangan mereka. Jadi poin yang ke-9 sangat penting ikhwanifillah. Dan para ulama menjadikan timbangan dakwah-dakwah hizbiyah yang ada. Nah, dengan pokok ini, apakah mereka menjadikan akidah, menjadikan tauhid sebagai perkara yang didakwahkan pertama kali ataukah tidak? Baik. Dan dakwah menuju kepada fadilah amal ikhwanillah ini juga perkara yang penting, tapi di sana ada urut-urutannya. Sebab kalau akidah tidak lurus, maka tidak akan berfaedah perkara-perkara berikutnya dari amalan-amalan yang dibangun di atasnya. Nah, barakallahu fiikum. Ini 9 poin yang disebutkan oleh Syekh Yahya An-Najmi rahimahullahu taala berhubungan dengan ciri-ciri khas ahli sunnati wal jamaah. Dan para ulama menyebutkan ciri-ciri yang lain ikhwanifillah. Yang bisa dilihat dalam kitab Mutawwalat, kitab-kitab yang lebih luas lagi yang membahas tentang akidah ahli sunnati wal jamaah dan ciri khas mereka. Dan di antara kitab yang bisa menjadi rujukan adalah kitab yang ditulis oleh Syekhuna Hasan bin Qasim Ar-Raimi hafizahullah taala, Irsyadul Bariyah. Di sana beliau sebutkan ciri-ciri khas ahli sunnah wal jamaah as-salafiyun.
dalam beberapa poin. Di antaranya ikhwanillah yang belum disebutkan dari 9 poin ini, yaitu prinsip adamul khawdi fil masail al-i'tiqadiyah bima la majala lil aqli fiha. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu tidak menjeburkan diri dalam pembicaraan tentang permasalahan akidah yang tidak ada peluang bagi akal untuk masuk ke dalamnya. Ini juga prinsip yang sangat mendasar. Dalam artian, dalam perkara akidah, ahli sunnah wal jamaah tidak memasukkan akal untuk menjadi sumber hukum. Atau dengan istilah lain, ya mereka tidak menjeburkan diri untuk membicarakan perkara-perkara akidah yang tidak ada peluang bagi akal untuk berbicara. Misalnya dalam permasalahan asma wa sifat. Dalam menentukan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini tidak ada peluang bagi akal. Karena murni harus diambil dari berita Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Dan ini dikatakan oleh Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala sebagai apa? Sebagai pemutus perkara antara ahli bidah dan ahli sunnah, yaitu dalam menempatkan akal. Ahli sunnah menempatkan akal ikhwanifillah sebagai sarana untuk bisa memahami kalamullah dan kalam Rasulnya. Tapi ahli bidah dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya menjadikan akal sebagai sumber hukum utama, sebagai hakim atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau akal menyatakan ini tidak cocok, mereka tolak Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian juga di antara prinsip ahli sunnah al-ihtimam bil ilm. Mereka memberikan perhatian yang sangat terhadap ilmu. Ini ciri khas ahli sunnah. Oleh karena itulah seruan mereka bukan seruan untuk taklid. Dan ini hendaknya yang terpatri daripada diri kita, ikhwani fillah. Para talabatul ilm. Dalam permasalahan-permasalahan untuk kita membangun di atas ilmu. Yang diambil dari Alkitab dan Sunnah serta athar para salaf. Oleh karena itulah sangat penting bagi seorang talib menghafal dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Baru kemudian ikhwanifillah, setelah kita menghafal dalil, kemudian kita merujuk kepada para ulama dalam memahami dalil itu. Ini prinsip. Karena sebagian mereka yang mengaku sebagai ahli sunnah salafiyun, mereka tidak perhatian terhadap prinsip ini. Dikit-dikit yang penting lihat fatwa ulama tanpa memperhatikan dalil. Sehingga tidak ada perbedaan antara ahli bidah dan ahli sunnah. Kalau demikian sama saja. Ahli bidah mereka juga dikit-dikit ujung-ujungnya pemimpin kami, ulama kami mengatakan demikian. Sudah diterima mentah-mentah. Tidak ada dalil yang mereka pahami. Dan mereka pun tidak akan bertanya tentang dalil. Tapi dalil dulu. Pahami dalil yang disampaikan oleh para ulama dan kita isti'anah, yaitu menjadikan kalam para ulama sebagai sebagai bantuan untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka memiliki perhatian yang sangat terhadap ilmu. Oleh karena itulah Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan, idza qallatil atharu fi qaumin atau ma qallatil atharu fi qaumin illa kathurat fihimul ahwa wa idza qallatil ulama dhahara fin nasil jafa. Tidaklah athar-athar itu semakin sedikit pada suatu kaum kecuali akan semakin banyak di tengah-tengah mereka itu hawa nafsu. Ya.
Kalau suatu kaum ikhwanifillah sudah tidak perhatian dengan ilmu, ya akan hawa nafsu semakin banyak menguasai mereka. Maka ijtahidu, hendaknya seorang bersemangat untuk mempelajari ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal sunnah, memahaminya dengan benar, dan beramal. Itu sudah apa? Setelah beramal, dia berusaha menyebarkan sesuai dengan kemampuan. Dengan jalan ini seseorang kalau sampai mati seperti ini, alhamdulillah, maka bergembira dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas rahmatnya. Kemudian prinsip yang juga sangat penting yang menjadi ciri khas ahli sunnah, yaitu mereka apa? Dhammu ta'assub li ghairi kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mencela sikap ta'assub, sikap fanatisme kepada selain kalam Allah dan kalam Rasulnya. Nah, karena ta'assub ikhwanifillah sifat yang buruk. Baik. Dan tidaklah seorang muslim dia harus betul-betul mengikuti dan tidak ada peluang untuk mengeyel kecuali pada kalam Allah dan kalam Rasulnya. Adapun kalam selain kedua hal ini, ya selain perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, maka bisa diterima, bisa ditolak. Sebagaimana hadits yang masyhur dari Ibnu Abbas, laisa ahadun illa yu'khadhu min qawlihi wa yada' ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun kecuali perkataannya diterima dan ditolak, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga ciri khas yang belum disebutkan dari ciri-ciri khas ahli sunnah wal jamaah, prinsip mereka dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga prinsip ikhwanillah. Dan amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini merupakan hal yang menjadi salah satu inti dari agama, ad-dinun nasihah. Maka hendaknya diwujudkan sifat ini ikhwanillah. Tidaklah umat menjadi umat terbaik kecuali tatkala menegakkan hal ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan yang terakhir, dan prinsip-prinsip yang menjadi ciri khas mereka adalah al-hikmah fid da'wah ila Allah. Nah, hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan hikmah hiyal isabah fil aqwali wal af'al wa wad'i kulli syai'in fi mawdi'i. Dan ini yang hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa. Nah, untuk bisa apa? Benar dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dan bisa benar dalam meletakkan semua perkara pada tempatnya. Ini bukan hal yang mudah. Terkadang seorang perkataannya benar tapi tidak pas meletakkan. Terkadang perbuatannya benar tapi tidak pas melakukannya. Maka banyak-banyak kita meminta kepada Allah agar bisa tepat dalam ucapan, tepat dalam perkataan, dan meletakkannya pas. Oleh karena itulah di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, doa pendek, jangan sampai hari-hari kita luput darinya. Nah, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, dan sangat nampak bagaimana dampak doa ini ikhwanifillah pada prinsip Ali dalam semua fitnah ikhwanifillah. Nah, fitnah-fitnah yang ada, para ulama mengatakan bahwasanya yang benar adalah langkah yang ditempuh oleh Ali. Perang Jamal, nah, fitnah yang besar, dan nah, saat itu prinsip yang ditempuh Ali itulah prinsip yang hak. Ijtihad beliau senantiasa muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat semuanya mujtahid.
Nah, yang keliru mendapatkan 1 pahala, yang benar mendapatkan 2 pahala. Demikian pula dalam perang Siffin. Baik, beliau yang hak. Dan bahkan para ulama mengatakan dalam fitnah-fitnah itu yang ditempuh oleh Ali itulah yang hak. Tatkala memerangi orang-orang Khawarij, prinsip beliau juga berada di atas al-haq. Di antaranya asar dari doa ini ya khalifillah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, di antara yang diajarkan adalah Allahumma hdini wasaddidni. Pendek ya. Allahumma hdini wasaddidni. Hafal belum? Hafal belum Iqra? Wasaddidni. Ya, dari sadad, dari kelurusan. Sin dal dal. Nah, tidak sin. Nah, baik. Allahumma hdini wasaddidni. Kalau yang shin titik 3 ini syaddidni, bahaya ini, minta dikerasi oleh Allah. Ya. Baik, jangan keliru doanya. Nah, Allahumma hdini wasaddidni. Baik, nanti dituliskan biar tidak salah tulis. Ya. Nah, ini dihafal ya Alhamdulillah. Dan insyaallah sekali dengar insyaallah hafal. Cuman terkadang dalam pengamalan lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Udhkur bil hidayah hidayatut thariq wa bis sadad sadadus sahm." Kepada Ali bin Abi Thalib. Ali, ingat ketika engkau meminta hidayah, ya, ketika engkau meminta petunjuk, ingatlah ketika seorang sedang meminta petunjuk jalan. Kita kalau jalan ya Fanifillah, di jalan yang tidak tahu arahnya, kita minta petunjuk, betul-betul berharap tidak? Berharap. Kalau sudah dapat petunjuk ya sudah, manut, ngikut. Dan ingat ketika engkau meminta sadar, meminta kelurusan, ingat lurusnya anak panah. Betul-betul lurus, nggak bengkok kanan, nggak bengkok kiri. Kalau memang itu jalan lurus, tempuh dan sabar di atasnya. Nah, seperti apa lurusnya anak panah? Maka digambarkan oleh Rasul sampai demikian. Kalau engkau meminta kelurusan ya ingat seperti apa? Minta lurusnya apa? Lurusnya anak panah. Jadi betul-betul minta lurus. Nah, tidak bengkok kanan, bengkok kiri. Doanya apa tadi? Allahumma hdini wasaddidni. Ya. Baik, wasaddidni. Dalam ayat di surat Al-Ahzab apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, berkatalah perkataan yang lurus. Maka kita juga minta pada Allah biar lurus perkataannya, perbuatannya, sikapnya. Nah, ini penting Alhamdulillah. Di antara hal yang harus senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersikap hikmah. Ya, dia di jalan di atas petunjuk dan lurus dalam bersikap. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha